Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang soleh dan cerdas pada hari ini? Ya, semoga sehat selalu. Hari ini kita akan belajar benda, hewan, dan tanaman di sekitarku dengan subtema hewan di sekitarku. Lebih jelasnya, kita hari ini akan belajar 1. Kalimat pemberitahuan. 2. Tempat tinggal hewan. Ketiga, jenis-jenis hewan. Keempat, manfaat dari hewan. Perhatikan gambar berikut. Bella dan keluarga pergi ke kebun binatang. Kebun binatang, tempat hewan dipelihara dan dilestarikan. Di kandang panda, tampak papan pengumuman. Pada papan pengumuman tertulis pemberitahuan. Ya, coba lihat ya. Ada pemberitahuan di papan pengumuman. Yang ke-1, dilarang buang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak boleh memberi makan hewan. Kenapa? Karena hewan bisa sakit apabila diberi makan sembarangan. Yang ketiga, tidak boleh mengganggu hewan. Kalian lihat gambar ini ya. Nah, ibu guru akan bercerita. Kalian dengarkan ibu guru bercerita. Jerapah dan kera hidup di darat. Jerapah dan kera tidak bisa hidup di air. Kemudian, ikan dan belut hidup di air. Ikan dan belut akan mati jika tinggal di darat. Katak, buaya, kura-kura bisa hidup di darat dan air. Tupai tinggal di pohon. Burung terbang di udara, tapi mereka mencari makannya di darat. Teman-teman, dari cerita ibu guru tadi ada kalimat pemberitahuan, yaitu pemberitahuan tentang tempat tinggal hewan atau tempat hidup hewan. Jadi hewan berdasarkan tempat hidupnya ada 3. Yang ke-1 ada hewan yang hidup di darat. Ya, kalau dari gambar tadi yang hidup di darat apa? Ya, jerapah dan monyet. Lalu ada hewan yang hidup di air. Apa saja? Ada ikan dan belut. Lalu ada hewan yang hidup di darat dan di air. Jadi bisa di darat, bisa di air, dia tetap hidup. Hewan apa saja? Ada katak, buaya, dan kura-kura. Mari kita pelajari lebih detail tentang hewan dan tempat hidupnya. Nah, ini ada ikan yang sedang berenang. Ikan hidup di air. Ikan bergerak dengan cara berenang. Ikan bergerak dengan menggunakan sirip. Wah, 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 ada harimau. Ya, harimau hewan yang hidup di darat. Harimau bergerak dengan cara berjalan atau berlari. Harimau bergerak menggunakan kaki. Teman-teman, ada ular. Ya, ular adalah hewan yang hidup di darat. Ular bergerak dengan cara melata. Ular melata dengan menggunakan perutnya. Burung hidup di darat. Burung bisa terbang di udara. Burung terbang menggunakan sayapnya. Buaya adalah hewan amfibi. Kenapa disebut hewan amfibi? Karena buaya bisa hidup di darat, tapi bisa juga hidup di air. Buaya bergerak dengan cara merayap. Teman-teman, sekarang kalian kerjakan buku 1G tebal halaman 56. Ya, kalian beri warna pada bagian atasnya.
atas hewan tersebut ya. Jika hewan darat, maka atasnya diberi warna merah. Jika hewan air, maka diberi warna biru. Jika hewan darat dan air, yang bisa hidup di darat dan di air, maka diberi warna hijau. Manusia memelihara hewan sejak dulu. Namun tidak semua hewan bisa dipelihara. Ada yang tahu contohnya apa hewan yang jinak dan bisa dipelihara? Iya, seperti yang ada pada gambar. Ada sapi, kambing, kucing, kelinci, ya. Terus ada ayam, bebek. Hewan-hewan ini bisa dipelihara. Ada juga loh hewan yang tidak bisa dipelihara karena berbahaya bagi manusia. Ada apa saja hewan buas? Ya, seperti yang ada pada gambar. Ada harimau, gajah, singa, serigala, rusa, jerapah, ular, dan macan. Alhamdulillah, kita sudah belajar tentang hewan jinak dan hewan yang buas. Sekarang kalian kerjakan buku 1G tebal halaman 71. Tuliskan 5 hewan jinak dan 5 hewan buas pada tabel yang sudah disediakan. Selamat mengerjakan. Sekarang kita akan mempelajari manfaat hewan bagi manusia. Manusia biasanya memelihara hewan karena hewan tersebut memberikan manfaat bagi manusia. Apa saja manfaat hewan bagi manusia? Yuk kita lihat slide berikutnya. Oke, hewan yang bisa diambil manfaat dagingnya oleh manusia, yaitu apa? Ya, ada sapi, kambing, ayam, bebek, ikan. Kalian pasti suka makan daging hewan ini kan? Siapa yang suka makan telur? Ya, hewan apa yang bisa diambil manfaat telurnya oleh manusia? Ya, hewan apa? Ya, ada ayam, ada bebek, ada juga burung. Hewan apa yang diambil manfaat susunya oleh manusia? Ya, biasanya kalian minum susu sapi, tapi ada juga yang minum susu kambing. Hewan apa yang bisa diambil manfaat tenaganya? Ya, ada kuda. Ya, siapa yang suka naik kuda? Nah, kuda itu kuat sekali, ya, tenaganya besar sehingga bisa ditunggangi oleh manusia. Lalu kerbau. Nah, biasanya kerbau digunakan untuk membajak sawah petani, ya, dengan menggunakan kerbau karena tenaganya yang besar sehingga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Hewan yang dipelihara untuk kesenangan dan hiburan. Siapa yang suka memelihara hewan ini ya? Ya, ada kucing, kemudian ada ikan ya. Kadang juga kelinci dipelihara untuk kesenangan saja. Terima kasih sudah mendengarkan Ibu Guru bercerita. Oke teman-teman, jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.